Satria, gimana sudah hari ini? Tadi siapa yang ngatain Niki Lonte? Hah? Mana orangnya? Sini nongol sama gua. Lu berpendidikan ngatain si Niki Lonte. Niki juga Lonte apa kagak nggak mau sama lu. Bukan lu seleranya ya. Lu juga nggak sanggup bayar si Niki kalau Niki Lonte atau enggak ya. Nggak boleh begitu. Lu kan dikasih kepercayaan sama pengadilan. Lu bilang lu itu berpendidikan ya kan, didatangkan sebagai ahli. Kita sebagai penonton kita percaya sama diri lu. Oh ini ahli. Ternyata tadi Niki bilang dia dikatain Lonte, gue langsung drop. Ya kan, udah lo ditanyain sama Niki ngangong, sama Niki aja lu ngangong, apalagi lu debat sama gue Raja Bangsawan Satria Muda Pataudi, pasti lebih ngangong, ya kan? Kesel gue sumpah guys, sumpah. Tadi pas si Niki bilang ada yang ngatain dia Lonte, apalagi kalau tadi orang biasa netizen sesama artis hujat-hujatannya wajar. Ini ternyata ahlinya, waduh, lu juga cakep kagak, pas-pasan juga kagak ya. Jadi pesan gue buat Dokter Reja, kalau nyari saksi ahli, kalau cewek yang dari Medan itu, nah itu oke, ya kan. Tadi juga saksi ahlinya yang kedua lumayan oke. Tapi ini udah ngangong ditanyain, malah ngatain si Niki Lonte. Si Niki Lonte apa kagak, bukan elu seleranya. Elu juga nggak bakal sanggup bayar dia. Betul apa betul? Ya kan? Oke, Satria melihat persidangan hari ini seperti apa sih dengan saksi-saksi yang sudah didatangkan? Ya, tadi ada saksi ahli ya, semuanya tuh saksi ahli. Jadi ini adalah pertanyaan dari JPU dan Niki. Jadi ternyata apabila ada pihak pertama ya, dia mentransfer ke pihak ketiga atas permintaan pihak kedua. Nah, tapi ada unsur kalau nggak ditransfer gue bakal jelek-jeleki begitu. Nah, ternyata itu termasuk unsur pemerasan. Nah, itu termasuk unsur TPPU. Kenapa? Karena tidak adanya transferan ke rekening pihak kedua. Tadi kan langsung rekening Niki masuk nggak sih tadi? Tadi kalau saya dengar nggak ada, dia langsung kan sama yang cash. Nah, itu ternyata termasuk TPPU. Nah, saya yakin sebenarnya Niki itu pasti dia nggak nyangka bakal diterjerat TPPU itu. Kenapa? Karena kan selama ini yang terjerat TPPU itu pasti koruptor, anggota di pemerintahan. Nah, ini artis. Jadi pertama kali artis viral ya, kasus pemerasan ditambah pula TPPU ya. Kalau Sandra Dewi kan TPPU doang, ini ada kasus pemerasannya. Nah, ini baru Niki. Sebenarnya pasti banyak kalau di dunia entertain itu artis meras. Gua nggak mau syuting. Kalau lu mau gua syuting, bayar sini. Kalau nggak nanti gua jelekin media lu gini nih. Nah, itu banyak. Tapi kan nggak viral. Tapi kalau Niki ini kan viral banget. Nah, disitulah terjadi unsur pemerasannya dan TPPU-nya. Tapi yang sangat disayangkan ini cuma 4M. Ya, karena ada lagi ya kan, ya seperti kalian tahu lah, ada yang artis TPPU kantong semar yang dia menerima duit itu bukan 4M lagi tapi udah sampai puluhan M kan. Nah, itu malah tidak diusut ya kan. Kayak Sandra Dewi ya kan, dia menerima duit dari suaminya malah tidak dipenjara. Itu kalkulasinya gede loh. Niki cuma 4M. Oke, gue setuju Niki dipenjara tapi sesuai dengan apa yang dia lakukan. 4M kan masih kecil guys, apalagi dia melakukan kalau nanti divonis pemerasan dan TPPU, apalagi itu antar individu kan, dia cuman melakukan TPPU itu hanya antar diri dia dengan Dokter Reja. Lah bagaimana yang katanya artis kantong semar, bagaimana yang kemarin itu kasus tambang ya kan, bagaimana artis-artis yang menerima money laundry dari gratifikasi. Gue tahu siapa aja, awas ya selebgram TikTok yang suka flexing lebay, lu dapat endorsean dari gratifikasi, gue tahu ya kan, tapi gue nggak bisa muntahin karena nanti gue ya kalau mereka berkelompok ya kan gue bisa kena kasus. Nah, ini Niki cuma 4M. Jadi maksudnya kalau memang pemerintah ya kan mau membongkar kasus money laundering, oke, Niki dihukum nggak apa-apa, tapi yang memakan duit rakyat ya kan, contoh kayak artis kantong semar kayak kasus tambang sama gratifikasi, itu kan dia TPPU-nya dari makan duit rakyat banyak ya kan. Kalau Niki kan cuma antar individu sama Reja Gladys gitu. Jadi maksudnya kalau memang Niki di penjara, usut semuanya. Pak Prabowo kan, Bapak kan lagi gencar-gencarnya untuk mengusut kasus
perkorupsian dan money laundry. Nah, artis-artis ya kan, kalau ada di kubu Bapak atau tidak diusut juga Pak. Jangan Niki aja ya. Jadi harus sama rata. Semua artis yang melakukan atau menerima duit money laundry harus dihukum. Jangan Nikita Mirjani saja ya, apalagi Nikita itu kasus TPPU-nya hanya antar individu ya kan. Artis-artis di luar sana TPPU-nya dia memakan duit rakyat, dia memakan duit kita bayar pajak gitu maksud saya. Bang, tapi kalau Nikita memang benar bersalah, Mas Satria setuju ya kalau hukuman dia lebih ringan ya dibandingkan para koruptor kayak kemarin yang Jauh, iya, jauh. 200 triliun gitu ya. Sandra Dewi tuh, Ya. di penjara, enak banget tuh Pak, tuh ya. tapi meringankan atau memberatkan nggak sih saksi saat ini untuk Hari ini Nikita berat sendiri? lagi Mbak, saksi itu memberatkan Niki. Dari yang pertama itu pasti udah berarti Niki. Itu makanya Niki kalau misalnya ada orang-orang di balik dia ya, kalau cara untuk dia diringankan itu, cara untuk dia mendapatkan restorasi justice itu dia harus membongkar kalau memang ada orang-orang lain. Nah kalau dia menutupi ya kasihan di dia, nanti dia yang lama, yang lain ya bebas gitu. Oke, tapi tanggap Kasih pandangan dong dari semua saksi nih, kayaknya tegang dulu nih sama Nikita nih, kayaknya agak memuaskan untuk pihak Nikita gimana? Yap, maksudnya gimana? Saksi ahli ya. Kalau saksi ahli tadi yang hari ini sebenarnya saksi ahli yang bagus itu yang ini, yang dari Medan cewek pakai jilbab ini yang kayak mama itu ya. Nah, itu dia bisa sama si Niki itu berdebat, dia balance. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan ngangong, nggak balance. Maksudnya pendidikan lu lebih tinggi daripada si Niki. Tapi masa lu disekamat sama si Niki ngangong, nggak tahu lah, lupa, nggak tahu lah, lupa. Gimana lu debat sama gue? Oh, gue lagi lebih jahat mulut daripada gue. Kalau debat lebih jahat daripada Niki lo mulutnya. Nah gitu. Kalau tadi itu agak lumayan lah, lumayan.